Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan itu panjang sabar, tetapi jangan pernah bermain-main dengan kesabaran Tuhan. Palestina telah lama memberontak terhadap Allah yang hidup. Palestina bukan hanya menolak Tuhan, mereka menantangnya secara langsung. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Kesalahan pertama, menyembah Allah yang bukan Tuhan. Palestina tidak menyembah Allah Israel. Mereka tidak menyembah Yahweh. Mereka tidak bersujud kepada Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebaliknya, mereka mempersembahkan korban kepada sosok spiritual lain. Bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu Allah yang benar, dan semua yang lain adalah penipuan rohani. Apa yang disembah di Gaza bukanlah Sang Pencipta. Mereka menyebut nama sosok itu dengan penuh fanatisme. Tetapi sosok itu tidak pernah disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Sosok itu tidak pernah bangkit dari kematian. Sosok itu tidak pernah mencurahkan kasih seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka menyembah entitas lain yang tidak dikenal oleh nenek moyang bangsa yang menerima hukum Allah. Dan apa kata Tuhan kepada mereka yang berani menyimpang sejauh itu? Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat 2. Ini tentang kebenaran dan penyesatan. Tuhan tidak akan tinggal diam jika namanya digantikan oleh figur lain, jika kemuliaannya diserahkan kepada sosok yang tidak berkuasa menyelamatkan, jika darah anaknya diinjak demi ajaran yang tidak berasal darinya. Palestina sedang menabur angin, dan sekarang mereka menuai badai. Kesalahan pertama mereka adalah mengganti Allah yang hidup dengan sosok lain yang tidak kudus. Tuhan tidak memberkati penyembahan palsu. Tuhan tidak diam terhadap bangsa yang menolak namanya. Dan Tuhan tidak tinggal di tengah penyembahan kepada roh-roh gelap. Kesalahan kedua yang mengerikan adalah kebencian terhadap Israel dan terhadap nama Yesus Kristus. Palestina tidak berhenti pada penolakan. Mereka menghujat, mereka mengutuk, mereka merendahkan nama Tuhan Israel dan mencemooh umatnya dengan terang-terangan. Ketika mereka berikrar untuk menghapus Israel, ketika mereka meneriakkan kematian atas bangsa pilihan Tuhan, mereka sedang menghujat Allah yang memilih Israel. Dan hujatan itu tidak akan dibalas dengan diam. Barang siapa menghujat nama Tuhan, tidak akan luput dari pembalasannya. Yehezkiel 36 ayat 23 berkata, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan selamanya membiarkan namanya dihina, Ia akan bertindak. Dan dunia akan tahu bahwa penghujatan terhadap Tuhan bukan tanpa akibat. Kesalahan ketiga menjadikan kekerasan sebagai jalan hidup. Tuhan adalah Allah damai, tetapi Palestina telah membangun peradaban di atas kebencian, kekerasan, dan kematian. Bukan hanya perang, bukan hanya konflik, kekerasan telah menjadi napas kehidupan mereka. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan Palestina, dengan benderanya, dengan doktrinnya, dengan pendidikannya, telah memilih jalan yang dibenci Tuhan. Setiap peluru yang ditembakkan ke Israel, setiap roket yang diluncurkan dari Gaza, bukan hanya serangan militer, itu seruan pembangkangan terhadap Tuhan. Kaki mereka berlari menuju kejahatan, dan mereka segera menumpahkan darah yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan, dan kebinasaan serta keruntuhan ada di jalan mereka. Dan apa hasil dari semua kekerasan ini? Kebinasaan demi kebinasaan, kutuk demi kutuk.
Generasi yang tumbuh dalam trauma, dalam dendam, dan dalam kebohongan. Palestina tidak sedang membela diri. Mereka sedang membangun kerajaan kegelapan atas dasar kekerasan. Dan siapapun yang hidup dari kekerasan akan mati oleh kekerasan. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Matius 26 ayat 52. Palestina menjadikan kekerasan sebagai budaya, sebagai pendidikan, bahkan sebagai pengharapan. Tuhan tidak memihak kebrutalan. Tuhan tidak tinggal di tengah darah dan peluru. Dan setiap bangsa yang mengangkat senjata bukan untuk membela kebenaran, tetapi untuk menindas dan membunuh, akan dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Kesalahan Palestina yang keempat adalah berusaha mencuri warisan Tuhan. Mereka mencuri tanah yang Tuhan tetapkan sebagai milik Israel. Dan siapapun yang menyentuh milik Tuhan akan berhadapan dengan murkanya yang menghanguskan. Palestina tidak hanya menuntut wilayah, mereka menuntut warisan Tuhan. Mereka berusaha mencuri tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam Yehezkiel berkata demikian, "Karena Edom dan bangsa-bangsa lain telah menjadikan negeriku miliknya sendiri dengan penuh sukacita dan penghinaan hati untuk merampas hasilnya sebagai jarahan. Tuhan menyebutnya negeriku. Dan siapapun yang mengaku-ngaku memilikinya sedang mencuri milik Tuhan. Apakah layak seseorang mati karena mencoba mengambil milik Tuhan? Apakah pantas darah mengalir karena ambisi melawan rencana kekal Allah?" Palestina tidak hanya berperang dengan Israel. Mereka sedang mencoba mengambil alih takhta pemilikan Tuhan sendiri. Dan tak ada pencuri yang akan dibiarkan tinggal di tanah kudus. Tuhan memperkarakan bangsa-bangsa karena satu hal. Mereka membagi-bagi tanahnya. Dan Palestina ada di garis depan perampasan itu. Kesalahan Palestina yang keempat adalah meracuni generasi mereka sendiri dengan kebencian terhadap umat Tuhan. Murka Tuhan akan turun bukan hanya atas mereka, tetapi atas seluruh generasi yang dipelihara dalam kegelapan. Anak adalah pewaris masa depan. Tetapi apa jadinya jika masa depan diajari untuk membenci? Apa jadinya bila seorang anak kecil tak mengenal kasih, tetapi tumbuh dalam doktrin kebencian kepada umat pilihan Tuhan? Palestina tidak sekadar membenci Israel. Mereka menanamkan kebencian itu ke dalam jiwa anak-anak mereka. Setiap kata, setiap pelajaran menghapus kasih dan menanam kutuk. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Tapi jalan yang dipilih Palestina bukan jalan kasih, bukan jalan damai, tapi jalan benci dan pembunuhan. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Palestina sedang menuai generasi yang terkutuk. Mereka mencetak anak-anak bukan untuk membangun dunia, tetapi untuk menghancurkan. Lukas 17 ayat 2 mengatakan, "Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini." Tuhan melihat ini, dan murkanya menyala. Karena anak kecil bukan alat perang, bukan pion propaganda. Firman Tuhan di dalam Yoel mengatakan, "Ceritakanlah itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka." Apa yang Tuhan perintahkan? Ceritakan tentang kasih, tentang kuasanya, tentang perbuatannya. Tapi Palestina mengajarkan kebohongan, kekerasan, dan kematian. Inilah kenyataan tragis dari sebuah bangsa yang kehilangan terang dan memilih berjalan dalam bayang-bayang maut. Bukan hanya pemimpinnya yang memberontak terhadap Tuhan, tapi mereka menyeret generasi baru ke dalam perjanjian dengan kematian. Mereka tidak membawa anak-anaknya kepada Tuhan seperti Hana membawa Samuel, tetapi menyerahkan mereka pada roh perusak yang mengajarkan bahwa membunuh umat Tuhan adalah bentuk ibadah. Di mana air mata orang benar? Di mana ratapan para nabi atas generasi yang dipersembahkan kepada berhala kebencian? Bukankah firman berkata, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya?
Tapi gambar Allah dalam hati anak-anak itu dikaburkan oleh darah dan peluru. Itu penyesatan. Itu pengkhianatan terhadap Sang Pencipta. Mazmur berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Tapi pusaka Tuhan ini dijadikan alat politik, diberi bom, bukan pengharapan. Diajari menari dengan senjata, bukan menyembah dengan nyanyian. Apa yang terjadi jika seorang anak tumbuh tanpa mengenal kasih Allah? Ia akan menjadi bejana yang kosong, yang siap diisi oleh segala roh yang jahat. Dan itulah yang terjadi hari ini di tanah yang mengutuk umat pilihan Tuhan. Anak-anak Palestina sedang dibesarkan bukan untuk hidup, tetapi untuk mati dalam kebencian. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hal itu tanpa penghakiman. Yeremia berkata, dengarlah, hai bumi, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka ke atas bangsa ini, yakni hasil dari rancangan mereka sendiri, sebab mereka tidak memperhatikan firman-Ku dan menolak hukum-Ku. Inilah yang sedang dituai Palestina hari ini, hasil dari rancangan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Mereka menolak hukum kasih, dan mereka membentuk generasi yang mencintai kematian lebih dari kehidupan. Sementara Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Markus 10 ayat 14. Palestina justru menarik anak-anak itu menjauh dari Kristus, menjauh dari terang, dan menjerumuskan mereka ke dalam kabut pekat kebencian. Bangsa yang merusak anak-anaknya sendiri adalah bangsa yang sudah menggali kuburnya sendiri. Dan Tuhan sedang mencatat semuanya. Tidak ada darah yang tertumpah tanpa penghakiman. Tidak ada jiwa anak kecil yang dinodai tanpa pertanggungjawaban. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tidak sedang berpihak pada satu bangsa karena sentimen dunia. Kita sedang membongkar realita rohani yang telah disembunyikan terlalu lama di balik tirai propaganda. Palestina bukan hanya terjebak dalam konflik, mereka terjebak dalam pemberontakan terhadap Tuhan. 4 kesalahan mereka bukan kesalahan biasa. Ini adalah dosa yang bersuara ke langit, dan dunia perlu tahu. Kesalahan pertama, menyembah Allah yang bukan Tuhan. Mereka menolak Tuhan Israel. Mereka menolak pribadi yang telah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Mereka menyebut nama yang lain, menyerukan panggilan lain, dan membangun masjid di atas tempat kudus Tuhan. Mereka tidak hanya menolak Allah yang sejati, mereka menggantikannya. Inilah dosa terbesar sepanjang sejarah. Penyembahan kepada ilah lain. Palestina tidak sedang mencari Tuhan. Mereka sedang membangun perlawanan rohani terhadap Tuhan yang hidup. Kesalahan kedua, kebencian terhadap Israel dan terhadap nama Yesus Kristus. Ini bukan lagi konflik wilayah. Ini adalah kebencian terhadap umat pilihan Allah dan nama Juru Selamat dunia. Palestina tidak hanya menyerang orang-orang Yahudi, tapi juga menolak Injil, mencaci nama Yesus Kristus, dan menolak salib. Ini permusuhan rohani, dan celakalah bangsa yang menolak nama di atas segala nama, sebab tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Kesalahan ketiga, menjadikan kekerasan sebagai jalan hidup. Tuhan adalah Allah damai, tapi Palestina memilih jalur darah. Mereka tidak membangun kehidupan, mereka membangun terowongan perang. Mereka tidak mengajar kasih, mereka mengajar kebencian. Bom bunuh diri, roket, teror, dan pembalasan. Itulah bahasa yang mereka wariskan. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Tidak. Tuhan membenci tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amsal 6 ayat 17. Dan selama kekerasan menjadi napas hidup mereka, kutuk tidak akan pergi dari tengah-tengah mereka. Kesalahan keempat, meracuni generasi mereka dengan kebencian terhadap umat Tuhan. Palestina tidak hanya membenci, mereka mengajarkan kebencian itu kepada anak-anak mereka. Lihatlah gambar-gambar bocah kecil dengan senapan mainan,
bernyanyi tentang memerangi Israel. Lihatlah pelajaran-pelajaran di sekolah yang menyebut Israel sebagai musuh yang harus dihancurkan. Mereka bukan sedang membangun masa depan. Mereka sedang mengubur masa depan mereka sendiri dalam kuburan dendam. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku. Tapi di Palestina, anak-anak sedang diarahkan untuk lari dari terang. Generasi yang diracuni akan menjadi generasi yang dihancurkan. Jadi apa yang sedang terjadi di tanah itu? Apakah ini konflik biasa? Ini adalah penggenapan nubuat tentang bangsa yang menolak Tuhan, membenci umatnya, menyembah Allah lain, dan menyebarkan kebencian antar generasi. Dan saat langit turun tangan, tidak ada kekuatan militer yang bisa menahannya. Tuhan sedang menyingkapkan aib. Tuhan sedang mempermalukan kekerasan. Tuhan sedang mempercepat penghukuman atas bangsa yang memilih melawan terang. Dan ketika Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan namaku dinajiskan lagi. Itu bukan puisi. Itu adalah deklarasi surgawi yang sedang digenapi. Masih adakah harapan bagi Palestina jika mereka bertobat? Jika mereka berbalik dari Tuhan palsu kepada Allah yang hidup? Jika mereka melepaskan kebencian dan menerima kasih Kristus? Jika mereka menghentikan kekerasan dan membangun damai yang sejati? Jika mereka membesarkan generasi dalam pengharapan, bukan dalam kebencian, tapi selama mereka tetap dalam 4 kesalahan ini, kutuk akan tetap berakar, hukuman akan terus mengalir, dan tanah itu akan terus berseru kepada langit, menuntut keadilan. Dunia boleh berpihak, tapi Tuhan tidak ikut arus opini. Surga tidak pernah salah posisi. Berdirilah di atas firman, dan wartakan kebenaran, meskipun dunia membencinya. Sebab yang kita pertahankan bukan pendapat, tapi kekudusan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati,
yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
Segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagi namamu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.